Kemana sih perginya bapak-bapak itu? Apakah di WC atau dia pindah kursi ya? Pikir Diva saat itu. Yang Diva ingat jelas, bapak itu memakai baju batik warna coklat, serta jaket kulit yang warnanya coklat juga. Celana yang dipakai seperti celana kantor yang warnanya juga coklat. Sebenarnya siapa sih bapak-bapak ini? Dari tadi hilang muncul, membuat repot awak pesawat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Nah, pada kali ini ada cerita horor dari seorang pramugari yang bernama Diva. Dimana kalau menurut gue ya, cerita ini tuh bener-bener horor, serem, feel-nya tuh dapet banget. Dan ya gue bisa bilang cerita ini wah gila sih. Udah lama ya gue tuh nggak ngangkat cerita-cerita kayak gini, khususnya di pesawat. Dimana kalau kita naik pesawat itu ya, rasanya tuh deg-degan ya, kira-kira pesawatnya bisa selamat sampai tujuan apa enggak. Nah, apalagi ditambah ketemu sama setan. Clue dari gua, jangan tonton video ini setengah-setengah kalau feel horornya mau dapet ya, karena memang semuanya tuh bakal terungkap di akhir cerita nanti. Nah, sebelum gue lanjutin kayak biasa, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak, biar gue makin semangat bikin videonya. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Adalah hebat ketika orang-orang melawan rasa takutnya, ketika harus sering atau menjadi makanan sehari-hari, beraktivitas dalam penerbangan di udara. Kejadian ini terjadi di tahun 2016 silam. Diva adalah seorang pramugari di sebuah maskapai, dan ini adalah pengalamannya. Malam itu penerbangan tuh hampir penuh ya, bahkan kursi yang kosong itu tinggal 1-2 kursi aja. Bisa kalian bayangin ya, betapa penuhnya pesawat di malam itu. Diva yang menjalani tugas seperti biasanya aja. Dia harus terbang tuh dengan jadwal yang padat, bisa ke beberapa tempat dalam satu hari. Dia juga harus melayani penumpang-penumpang yang sangat banyak, ya tentunya sangat melelahkan. Tapi ya tetap harus profesional. Bisa kalian bayangin ya, tugas dari pramugari itu kayak gimana? Sebelum terbang ya kayak biasa, Diva sama kru yang lain tuh melakukan briefing terlebih dahulu dengan harapan penerbangan dapat selamat sampai tujuan. Saat itu ada 7 awak pesawat, 5 diantaranya adalah kru kabin dan yang 2 kop kru. 2 awak kabin bekerja di kelas bisnis, sementara sisanya di bagian ekonomi. Saat itu, Diva menjadi senior kabin kelas ekonomi yang bertanggung jawab di bagian kabin belakang. Malam itu sebelum pesawat terbang ya kayak biasa nih, salah satu tugas Diva adalah menghitung jumlah penumpang yang udah duduk di pesawat. Mulailah tuh Diva menghitung satu persatu dari bagian kabin belakang. Diva hitung tuh satu persatu dengan hati-hati ya, dan ketika dia udah di depan, dia pun memberitahu tuh ke seniornya, Nesi, berapa jumlah penumpang yang ada pada saat itu. Jumlahnya 98, Mbak. Kamu udah yakin kalau 98? Iya yakin, Mbak. Kenapa? Perasaan cuma 97. Coba kamu hitung lagi, Gih. Siapa tahu hitunganmu kelebihan. Diva bingung, masa iya sih gue salah ngitung? Biasanya juga nggak pernah salah kayak gini, tapi ya udahlah. Dengan keheranan, dia balik lagi tuh bagian kabin belakang sambil ngitung satu persatu penumpang dengan hati-hati. Hingga ketika dia udah sampai di belakang, ya hasilnya masih sama ternyata.
jumlah penumpang yang dia hitung pada saat itu adalah 98. Akhirnya Diva nelpon lagi tuh seniornya si Nesi ya buat ngasih tahu kalau jumlah penumpang yang dia hitung saat itu jumlahnya masih sama, 98. Mbak, hasilnya tetap sama, 98. Ya udah, balik ke depan lagi ya Diva sambil hitung. Kamu pelan-pelan aja jalannya, hitungnya juga pelan-pelan. Lah, gue disuruh hitung lagi. Diva di situ benar-benar bingung ya apa yang terjadi sebenarnya dengan malam tersebut. Tapi ya namanya tugas, ya udahlah dilakuin lagi tuh sama dia. Dia pun jalan ke depan sambil menghitung jumlah penumpang dengan hati-hati. 95, 96, 97, 98. Jumlahnya tetap 98. Karena merasa sedikit kesal ya. Nah, si Diva tuh bilang sama seniornya kayak gini, "Mbak, aku nih udah 3 kali ngitung loh, jumlahnya tetap sama 98. Mungkin dari sananya ada kesalahan kali data, yang benar itu 98. Nah, karena terjadi miss data ya pada saat itu, makanya salah satu senior yang bernama Ali coba turun tangan tuh untuk memastikan sebenarnya ada jumlah penumpang berapa sih di malam itu. Ali pun coba berhitung. 95, 96, 97. Ternyata hitungan Ali sama Diva berbeda. Di situ Diva sempat mikir ya, apa iya gara-gara alat gue rusak kali ya? Jadi hitungannya beda. Karena memang hitungan Ali ya sama kayak data di pesawat pada malam itu. Sementara hitungan Diva ya kelebihan 1 dari data yang ada. Diva mulai merasa aneh sekaligus kebingungan. Ya dia saat itu berpikir, apa iya ya alat yang buat dia hitung itu rusak. Nah, untuk memastikan lagi, makanya ada orang ketiga nih yang bernama Risa menghitung jumlah penumpang pada saat itu. 95, 96, 97. Sudah ada 2 orang yang hitungannya berjumlah 97, yang mana itu sama dengan data penumpang pesawat di malam itu. Sementara hitungan dari Diva ini kelebihan 1 penumpang. Karena saking penasarannya, Diva sampai minta izin untuk menghitung ulang lagi, sekaligus memastikan hitungan siapa yang sebenarnya tepat. Diva mulai berhitung. 95, 96, 97, 98. 4 kali Diva menghitung, jumlahnya selalu 98. Di situ Diva mulai merinding. Tapi ini semua baru permulaan dari kejadian horor yang bakal terjadi di malam itu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. 4 kali menghitung penumpang, jumlahnya selalu 98. Sudah muncul tuh rasa takut di hatinya Diva ya, tapi ya dia masih berpikir positif aja. Mungkin cuman dia yang salah hitung. Nah, singkat cerita, setelah memastikan semuanya aman ya, pesawat pun segera lepas landas. Pesawat berhasil take off dengan lancar. Malam itu di jendela tidak terlihat apa-apa, melainkan hanya gelapnya malam yang sangat pekat. Beberapa menit kemudian, Diva itu mendorong troli ya yang isinya makanan untuk dia bagikan tuh ke penumpang. Nah, justru disinilah sebuah keanehan terjadi lagi, khususnya di kursi nomor 22. Diva terus berjalan ya bagi-bagiin makanan hingga dia tuh tiba di kursi nomor 22. Di situ dia tuh ngelihat ada 2 ibu-ibu yang kayaknya tuh lagi tidur-tidur ayam gitu deh. Nah, tapi di sebelah ibu-ibu itu kursi nomor 22A yang deket jendela kosong, nggak ada orangnya. Bu, maaf, ada yang duduk nggak ya di sini? Nggak ada mbak kayaknya. Yakin, Bu? Ada nggak ya? Ibu-ibu itu nggak yakin sama jawabannya. Dia nggak yakin ya. Sebenarnya di kursi nomor 22A ini ada orangnya apa enggak? Ya udahlah, akhirnya Diva pun
naruh makanan di kursi nomor 22A itu. Takutnya orang yang lagi ke WC nanti balik lagi mau makan makanannya. Bu, saya letakin aja ya makanannya. Takutnya orangnya lagi ke WC atau gimana. Kalaupun misalnya nggak ada orangnya, ya nanti saya ambil lagi, Bu. Ya udahlah, akhirnya setelah memastikan sebuah penumpang udah mendapat makanan, Diva pun kembali ke bagian belakang. Beberapa waktu setelahnya, penumpang udah pada selesai makan, Diva pun kembali ke kabin untuk membereskan makanan penumpang yang udah selesai. Sekaligus dia tuh pengen ngecek kalau di kursi 22A itu ada penumpangnya atau enggak. Dan ternyata di sana dia melihat ada seorang bapak-bapak yang lagi tertidur di kursinya. Oh, ada orangnya tuh, pikir Diva saat itu. Ya udahlah, Diva pun mulai tuh membereskan peralatan makanan hingga ia tuh sampai lagi di kursi nomor 22. Di situ dia melihat bapak-bapak tadi yang lagi tertidur udah gak ada. Sementara makanan dari bapak-bapak itu ya di kursi nomor 22A gak disentuh sama sekali. Lah, ini gimana sih bapak? Makanannya mau dimakan atau enggak? Pikir Diva saat itu. Ibu yang duduk di sebelah kursi nomor 22A itu lagi tertidur ya, dan makanan pun juga udah habis. Diva ambil tuh pelan-pelan sambil diberesin kursi ibu tersebut. Sementara makanan yang ada di kursi 22A dibiarin aja sama si Diva. Takutnya bapaknya nanti mau makan lagi ketika balik ke kursi, pikir Diva saat itu. Nah, setelah selesai membereskan makanan penumpang, Diva pun balik lagi tuh ke bagian belakang. Semuanya normal-normal aja ya, nggak ada yang aneh-aneh. Sampai tiba-tiba ada sebuah komplain dari ibu-ibu yang ternyata duduk di kursi nomor 22. Dia komplain ya, kenapa makanan di sampingnya itu belum dibereskan. Ya udahlah, Diva pun pergi menuju ke ibu-ibu tersebut. Mbak, ini kok makanannya masih di sini aja? Kan punya kita udah diambil. Iya ibu, soalnya tadi saya lihat ada orangnya. Takutnya mau dimakan sama dia. Makanya saya biarin dulu. Ah, aneh nih. Kamu mau ngasih makan ke penjaga pesawat ini ya? Ibu itu terus komplain ya, sampai dia bilang tuh kata-kata yang cukup aneh. Dia bilang, jangan-jangan makanan ini untuk jampe-jampe ya? Atau makanan ini untuk penjaga pesawat yang duduk di kursi nomor 22A ini. Sambil marah-marah, ia pun meminta untuk pindah kursi karena katanya dia takut duduk di kursi tersebut. Karena situasi jadi nggak kondusif pada saat itu ya, salah satu senior yang ada menyuruh Diva tuh untuk mencari bapak-bapak yang duduk di kursi nomor 22A itu sebenarnya lagi pergi kemana. Ya udahlah, Diva pun pergi mencari bapak-bapak itu. Kemana sih perginya bapak-bapak itu? Apakah di WC atau dia pindah kursi ya? Pikir Diva saat itu. Yang Diva ingat jelas, bapak itu memakai baju batik warna coklat serta jaket kulit yang warnanya coklat juga. Celana yang dipakai seperti celana kantor yang warnanya juga coklat. Diva cek tuh satu persatu kursi penumpang yang ada. Tapi ternyata bapak itu tidak ada. Lalu Diva pergi tuh ke toilet. Dan ternyata bapak itu juga tidak ada. Lah, ini kemana perginya tuh bapak? Diva kebingungan. Sekaligus dia melapor tuh ke seniornya. Kalau bapak-bapak yang dia cari itu di mana-mana ternyata nggak ada. Tapi dia juga bilang ya, kalau tadi tuh ngelihat jelas banget ada bapak-bapak lagi duduk di kursi tersebut. Akhirnya ya udahlah, makanan yang ada di kursi nomor 22A itu diambil dan dibawa ke belakang sama si Diva. Daripada urusan jadi repot kan, pikir dia pada saat itu. Tapi ya masih menyisakan misteri. Sebenarnya siapa bapak-bapak berbaju batik tersebut? Kepada para penumpang, harap memakai sabuk pengaman. Pesawat akan segera melakukan pendaratan. Sekali lagi kepada para penumpang, harap memakai sabuk pengaman. Pesawat akan segera melakukan pendaratan.
Pesawat pun udah mau sampai di tujuan. Ya, semua kru harus melakukan persiapan untuk pendaratan. Kayak misalnya ngecek bagian kabin dan juga memastikan ya semua penumpang itu udah make sabuk pengaman. Termasuk si Diva nih, dia tuh juga harus ngecek kabin ya. Dan pas dia lagi ngecek bagian kabin, di situ dia ngeliat kalau bapak-bapak yang tadi udah anteng duduk di kursinya nomor 22A dengan kepala yang menempel ke jendela. Saking gregetnya ya, dia balik lagi tuh ke belakang, dia telepon tuh seniornya si Nesi. Dia kasih tahu kalau emang ternyata ada penumpang bapak-bapak itu duduk di kursi nomor 22A. Tuh mbak, cek, bapak-bapaknya lagi tidur di kursi nomor 22A. Nesi yang penasaran mengecek juga kursi nomor 22A, tapi ternyata nggak ada orang. Diva yang dikasih tahu jadi gregetan. Dia pun kembali mengecek kursi nomor 22A itu. Tapi ternyata bapak-bapak itu udah nggak ada di sana. Sebenarnya siapa sih bapak-bapak ini? Dari tadi hilang muncul, membuat repot awak pesawat. Diva kembali tuh mengelilingi kabin, dia ngecek tuh penumpang satu persatu hingga ke toilet. Tapi bapak-bapak itu tidak ditemukan. Hingga akhirnya belum terjawab, tapi semua harus siap-siap karena pesawat akan landing. Pesawat berhasil mendarat dengan mulus malam itu, lalu parkir di haluannya. Setelahnya, semua penumpang satu persatu menuruni pesawat hingga tersisa para kru saja. Saat itu ketika penumpang udah turun ya, Diva nggak sengaja lihat ke depan. Ternyata bapak-bapak itu lagi berdiri dari kursinya untuk jalan tuh ke arah depan. Diva juga sempat perhatiin ya, kaki dari bapak-bapak itu napak di lantai pesawat. Yang artinya ini orang dong, bukan setan. Tapi di luar dugaan, bapak-bapak itu malah menoleh ke arah belakang. Lalu dia tersenyum tuh ke arah Diva. Dan di sini anehnya ya, bener-bener sekitar udara Diva tuh menjadi sangat dingin dan dia pun merinding pada saat itu. Setelah dia agak sadar ya, Diva itu langsung nelpon seniornya si Nesi yang ada di depan ngasih tahu kalau penumpang di kursi nomor 22A itu lagi berjalan ke arah depan tuh. Nah, anehnya Nesi itu nggak nanggepin apa-apa sama sekali. Ya udahlah, karena penasaran, Diva pun langsung nyusul tuh lari ke arah depan. Gimana mbak? Gak ada Diva, gak ada bapak-bapak pakai jaket kulit yang turun. Serius mbak? Makin syok lah Diva mendengar jawaban dari Nesi itu. Nah karena emang dia saking penasarannya ya, sampai dicek tuh list daftar penumpang yang ada pada malam tersebut. Dan ternyata tidak ada penumpang yang duduk di kursi nomor 22A. Di situ dia syok ya, karena kan biasanya setan itu kalau di film-film ya berwujud menyeramkan, berdarah-darah. Tapi ini nggak ada serem-seremnya sama sekali. Wujudnya ya hanya kayak bapak-bapak biasa yang memakai jaket coklat. Malam pun berlalu, mereka istirahat dengan rasa penasaran sekaligus keheranan dengan sebenarnya apa sih yang terjadi di malam ini. Keesokan paginya, karena emang ada rame-rame kemarin ya, kapten pesawat pun langsung nyamperin si Diva tuh. Sambil senyum, dia bilang kayak gini. Diva, kenapa kok heboh banget kemarin? Gak ada apa-apa kok, Cap. Kesel aja, masa iya ada satu penumpang, yang lainnya pada nggak lihat, cuma aku doang yang lihat. Memang orangnya seperti apa sih? Bapak-bapak berumur sekitar 40 tahunan, rambutnya putih, memakai batik coklat dan jaket coklat. Diva, kamu jangan marah ya. Sebenarnya pesawat kita kemarin itu membawa mayat yang menurut info, ciri-cirinya itu persis dengan yang kamu sebutin. Bapak-bapak usianya sekitar 38 tahun, tapi dia tidak sendiri. Ia bersama istri dan anaknya yang ikut sebagai penumpang. Kagetlah Diva di situ. Ia tidak menyangka
kalau apa yang dilihatnya semalam itu mungkin aja ada hubungannya dengan jenazah tersebut. Walaupun dari kecil si Diva itu terbiasa juga ya melihat hal-hal gaib, tapi ini menjadi salah satu pengalaman horor yang tidak terlupakan saat dia menjadi pramugari. Itu dia guys pengalaman horor dari Diva saat menjadi pramugari ya, dimana serem banget. Karena kan emang semuanya itu masih teka-teki ya dari awal, nggak jelas. Hingga akhirnya sang kapten pun menjelaskan suatu hal kepada Diva. Nah di sini gue juga pengen ngucapin terima kasih sama Diva dan juga Gale FM yang telah mengizinkan gue mengisahkan pengalaman ini. Terus juga kalau misalnya kalian punya pengalaman horor di pesawat, bisa banget ya share aja di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa gue undang di Om Mamat atau obrolan malam Jumat. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.